Ya, pemirsa masih di IDS Session Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst NH Korindo Sekuritas. Pak Dimas, sebelum kita bahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk Jasa Marga terlebih dahulu, Pak Dimas, dan kebetulan listed company update kami untuk hari ini dari sisi fundamental kinerja mereka di kuartal pertama tampaknya mengalami tekanan yang cukup dalam. Dari sisi laba, ini mengalami penurunan di atas 70%. Dan secara teknikal, hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak, 5,98%. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk Jasa Marga? Oke, balik lagi mengingat penurunan terjadi sudah cukup dalam ya Mas, dari 2 mingguan terakhir ini, dan kalau kita lihat memang level 3.360 ini memang, level 3.300 ini sebenarnya sudah ada batu bising. Karena Rikal ada potensi paling tidak dia akan menguji kembali level 3.500. Jadi memang yang sudah punya perhatikan boleh masuk level stop loss di bawah 3.250, targetnya di 3.500. Namun kalau secara valuasi harga saham Jasa Marga cukup murah Mas, masih ada sekitar 5.100. Jadi untuk jangka panjang pun sebenarnya nggak ada masalah, boleh dikolek harga saat ini. Kenapa? Karena kita tahu memang kan yang saat ini kan mereka lagi gencar untuk traffic ya, di tengah pemulihan ekonomi yang sudah mulai berjalan. Jadi memang kedepannya harusnya seiring dengan pemulihan ekonomi, trafficnya juga masih akan meningkat. Justru saat ini boleh kesempatan untuk akumulasi di harga bawah. Baik, dimanfaatkan momentum pelemahan. Dari sisi fundamental, Anda cukup optimis dari sisi pemulihan kinerja mereka yang tertekan di kuartal pertama. Kuartal-kuartal selanjutnya di 2021 ini akan cenderung lebih baik? Ya, kalau kita tahu mereka juga ekspansi untuk penambahan kilometer tolnya sendiri ya. Dan juga proyek-proyek mereka juga lagi dikebut untuk pekerjaannya. Jadi memang kita optimis dengan pemulihan ekonomi, apalagi kegiatan trafficnya sudah mulai meningkat, arus distribusi sudah mulai meningkat kembali, dan itu juga pasti akan meningkatkan traffic mereka, karena efisiensi yang terjadi pasti juga akan efeknya positif terhadap kenaikan pendapatan mereka di jangka yang akan datang, seperti itu. Baik, Jasa Marga 5,98% di 3.300, dan momentum untuk Anda dengan memanfaatkan koreksi yang terjadi dari sisi valuasi masih terbilang murah dan masih ada ruang penguatan kembali untuk Jasa Marga. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Dimas Pratama dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham yang direkomendasikan. Ya, di antaranya adalah beberapa saham yang direkomendasikan: MTDL buy, HMSP buy, Enough buy, SAMI juga direkomendasikan buy. Dengan dari sisi support dan resisten dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan: MTDL, HMSP, Enough, kemudian juga ada SAMI dengan support dan resisten untuk masing-masing saham. Pak Dimas, 4 saham yang direkomendasikan, rangkuman singkat Pak, 4 saham yang Anda rekomendasikan ini. Oke, yang pertama dari MTDL, kalau kita tahu memang penurunan terjadi 2 hari kemarin itu merupakan koreksi wajar ya. Dimana kalau kita tahu level di sekitar 1950 merupakan level bottom fishing, dan hari ini terbukti rebound cukup tinggi ya, 2150, dan ada indikasi untuk target selanjutnya ada di 2510, dan untuk perhatikan level stop loss di 2050. Baik. Untuk saham kedua dari sektor rokok dari HMSP, nah HMSP ini boleh dibilang agak telat dan ketinggalan untuk kenaikannya. Jadi memang ada potensi kenaikan paling tidak sampai dengan 1335 dengan level stop loss, perhatikan level 1150 sebagai level stop loss. Baik. Untuk saham ketiga ada dari kita tahu sektor farmasi hari ini juga terjadi lonjakan yang cukup signifikan, di mana kita tahu pemerintah sudah mulai berhasil 1 juta vaksinasi ya. Dan diharapkan ke depan juga semakin digencarkan dan semakin banyak, dan itu juga pasti akan membutuhkan dosis yang cukup besar, dan itu juga pasti juga nanti sentimen positif lah untuk saham-saham farmasi. Nah, kalau kita tahu teknikal untuk kita masih ada potensi kenaikan lanjutan, dengan target kenaikan selanjutnya ada di 3510, berarti kan level stop loss di 2700. Baik. Nah, untuk saham terakhir ada SAMI dari sektor rumah sakit, dia ada potensi untuk kenaikan lanjutan paling tidak sampai dengan 800, untuk level stop loss di 610. Jadi boleh buy untuk 4 saham tersebut. Oke, SAMI hari ini koreksi cukup dalam 5,19% di 640, dan kabar terbaru tampaknya MTK juga menambah kepemilikannya di SAMI ini,
Pak Dimas Ya. untuk perkembangan hari ini. Dan untuk INAF tadi Pak Dimas hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Rawan profit taking tidak Pak? Enggak, kalau kita lihat memang profit taking itu kemarin sih pada saat di level 3.200, jadi memang profit taking dan mereka berhasil membentuk gap dan area bottom fishing-nya itu ada di sekitar, untuk INAF itu ada di sekitar 2.400-an ya. Baik. Jadi memang ada potensi untuk kenaikan lanjutan. Paling tidak dia akan kembali menguji level di targetnya di 3510 terlebih dahulu untuk INAF. Oke, MTDL, HMSP, INAF, kemudian juga ada SAME direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pertanyaan masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak Pak Dimas. Kita ke Bali terlebih dahulu, ada Gede yang ada di Bali, terima kasih sudah berpartisipasi. Masih dari farmasi Pak Dimas, kali ini KLBF Pak, naiknya pelan-pelan sekali katanya untuk Gede yang ada di Bali. Tapi tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Tadi INAF Anda rekomendasikan. Nah, bagaimana analisisnya untuk KLBF, Pak Dimas? Oke, untuk KLB kalau secara valuasi dia ada di sekitar 1.900 sampai dengan 2.000. Jadi memang untuk saat ini kalau untuk yang horizon jangka panjang memang boleh buy ya. Tidak ada masalah di harga sekarang pun. Nah, untuk trading sih kuatan dengan short term, kalau kita tahu perhatikan untuk level 1.520 itu sebagai next target dengan level stop loss ada di bawah 1340. Jadi boleh akumulasi beli untuk Baik. Farma. Ya, tadi Gede yang ada di Bali ini membandingkan Pak dengan farmasi lainnya. Hari ini KAF naiknya cukup signifikan. KLBF memang menguat dan ditutup di zona hijau, tapi penguatannya tidak sesignifikan dari farmasi lainnya. Ada analisisnya tidak Pak Dimas? Oke, balik lagi terkait dengan ini ya, vaksin ya. Kalau kita tahu KLB kan belum menunjukkan vaksin, jadi memang untuk saat ini karena pemerintah sudah mulai meningkatkan vaksinasi untuk masyarakat, apalagi sudah berhasil di 1 juta ya per hari, dan juga kedepannya juga pasti akan membutuhkan jumlah vaksin yang cukup besar, dan itu juga pasti akan mengerek jumlah pendapatan dan margin dari kalau kita tahu dari INAF dan juga dari KS. Nah itu makanya kenapa saham INAF dan KS itu yang lebih atraktif dibandingkan dari KLB Pharma. Jadi seperti itu Mas. Dari sisi keterlibatan begitu ya Pak dalam distribusi farmasi untuk emiten BUMN farmasi. Kemudian kita ke Bapak Anggiat yang ada di Bekasi. BBCA baru ingin masuk, tadi pun juga sempat kita singgung. Pak Dimas, review singkat saja Pak untuk entry level untuk BBCA. Oke, BBCA perhatikan level di sekitar 30.000 itu the best area 29.250 atau 30.000 dengan target kenaikan paling tidak dia akan menuju kembali level 32.200. Kalau secara valuasi BBCA cukup murah Mas, ada di sekitar 38.000. Jadi sebaiknya kalau untuk jangka panjang masih cukup murah sekali harga sekarang. Selanjutnya kita ke Bintaro tanpa menyebutkan apa Pak Dimas, untuk saham pendatang baru yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia per hari ini ada Archie untuk seminggu habis IPO. Tapi secara teknikal ini saham-saham yang baru saja listed atau tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah bisa digambarkan tidak Pak Dimas? Oke, kalau kita lihat memang masih belum ya, karena baru hari pertama Mas, dan intraday pun kalau kita lihat memang rawan profit taking ya. Kalau kita lihat tadi memang sempat naiknya di sekitar 840, kemudian terjadi koreksi ya di closing di 755. Jadi memang kalau kita tahu sentimennya sih IPO ini untuk bayar hutang, dan kalau kita tahu IPO bayar hutang biasanya sih agak negatif ya di market. Jadi memang agak selektif ikutan IPO seperti itu. Baik, tadi Archie juga sudah klarifikasi Pak Dimas, mereka untuk pembayaran hutang itu bukan karena mereka tidak mampu begitu. Pembayaran hutang ini 90% ini lebih mempercepat pembayaran hutang sebelum jatuh tempo biar mereka leluasa nantinya untuk melakukan ekspansi. Pak Dimas sudah ada teleponnya masuk? Ini kan perusahaan tambang ya Mas, jadi kalau kita tahu memang kita masih balik lagi dengan proyeknya dulu, tapi kalau kita dekat memang dana IPO-nya untuk pembayaran hutang. Jadi biasanya kalau IPO untuk membayar hutang sentimennya agak negatif, makanya hari ini terjadi setelah tarikan ke 840-an setelah itu jadi guyuran, dan itu juga investor nampaknya terjadi sell off di market seperti itu. Kita coba sapa penelpon terlebih dahulu Pak Dimas. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, selamat sore Pak Dimas, dengan Giantoro Bandung. Silakan Pak, langsung saja. Ya. Pak Dimas, saya mohon saran untuk
BBYB sama Baca saya belum punya barang. Oke. Boleh masuk dengan harga sekarang nggak Pak? Baik. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung. Pak Dimas, menarik, kita akan jeda. Nanti kita akan coba bahas pertanyaan di WhatsApp interaktif juga cukup banyak yang masuk, dan juga Pak Giantoro yang ada di Bandung. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.